Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman mazida. Yang berbahagia yang pada siang hari ini mengadakan tasyakur binikmah, karena tidak ada seorang muslim yang bisa melaksanakan tasyakur binikmah atau syukuran kecuali dia orang yang beriman. Kalau begitu keluarga Ananda maksud keluarga yang beriman, karena dia mampu melaksanakan tasyakur binikmah. Itu yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga juga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga tercurah kepada kita sekalian. Wabil khusus salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil bad ya Allah. Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, ada 3 rukun syukur. Arkanus syukur itu 3. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah anak, cucu, keluarga, keberhasilan, kesuksesan itu semuanya milik Allah dan akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang dikehendaki. Itu bisa kita baca di dalam surat Al-Imran ayat 73. Allah berfirman, Innal fadla biyadillahi yu'ti may yasha. Sesungguhnya keutamaan, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, keselamatan, kesenangan itu milik Allah dan akan Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Kalau begitu tidak semua orang bisa mendapatkan cucu, mendapatkan anak. Iya. Coba kalau bapak, ibu perhatikan, sekali-kali jalan ke rumah sakit. Di sana ada bagian endokrin. Orang antri ingin mendapatkan keturunan. Dia sanggup membayar berapa juta, bukan angka jutaan. BPJS nggak kepake, Bu, untuk mendapatkan keturunan itu. Dia harus menggunakan fasilitas sendiri dan membayar ratusan juta untuk mendapatkan keturunan. Saya punya sepupu, betapa sulitnya untuk mendapatkan keturunan sehingga dia harus berobat. Boleh dibilang hampir seluruh rumah sakit besar di Jakarta itu sudah dipapai. Dia pergi ke Singapura, dalam rangka itu, ke Australia, dalam rangka itu, ke Amerika, juga tidak membuahkan hasil.
sampai pada akhirnya diserahkan seluruh jiwa raganya, pemikirannya, ya, hatinya, kolbunya, satu keluarga dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya pasarannya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja diiringi harapan dan doa. Ternyata Allah kabulkan. Sama seperti Allah mengabulkan keinginan Nabi Zakaria yang sudah dalam keadaan tua renta, bahkan istrinya mohon maaf dan keadaan mandul, tapi karena doa dan harapan dan kesungguhan Allah kabulkan, ya, mendapatkan keturunan seorang nabi yang bernama Nabi Yahya. Kalau begitu betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita berupa keturunan, berupa anak, berupa cucu. Karena mereka bukan jadi hiasan, bukan jadi untuk bangga-bangga, tapi mereka adalah penerus keluarga yang akan mewarisi, ya, seluruh fasilitas yang Allah amanatkan kepada kita selaku orang tua, selaku kakek dan neneknya. Maka pewaris akan meneruskan segala macam yang telah Allah amanatkan kepada kita. Jadi salah satu rukun syukur itu satu, mengakui bahwa seluruh karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita. Ya. Yang kedua, kan waktu juga cepat. Rukun syukur, ya, menjadikan seluruh karunia itu untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mendapatkan rezeki, ya, tentu akan kita gunakan untuk ketaatan, ya, dalam rangka kemaslahatan. Ya. Bukan sebaliknya, karunia itu tidak digunakan untuk kemabaratan, harus digunakan untuk kemaslahatan yang berguna. Apa di antaranya? Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Membuktikan bahwa karunia yang Allah berikan itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Apa di antaranya? Bukankah acara akikah ini merupakan salah satu syariat Islam? Akikah adalah salah satu syariat Islam yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Semua sunnah itu pada hakikatnya bukan berasal dari Rasulullah, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah, kullu ulamin marhunatun bi aqiqatihi. Tuzbau anhu yawma sabi'i wa yukhlaqu wa yusamma. Muttafaqun alaih. Setiap anak hamba Allah, bayi, gulam, bayi itu yang dilahirkan, semuanya tergadai dengan akikah. Apa tergadai itu? Terikat. Nah, kalau kita misalnya punya motor tuh, ya, kan kita bawa motor tuh dari leasing, dari bank tuh, kita cuma bawa motornya doang, ya, dokumennya kan ditahan sama bank, ya, dokumen itu ditahan sama bank, sama leasing, tergadai dokumen kita tuh. Bukti kepemilikan motor yang kita punya itu tidak ada pada kita, tapi dimiliki oleh bank. Kita cuma bawa motornya aja. Artinya kepemilikannya belum sempurna. Nah, maksudnya gitu. Murhanatun bi aqiqah, ya. Tergadai dengan akikah. Lah kalau kita misalnya pengen suratnya kita miliki, kita tebus. Ambil ke bank, ambil ke leasing, ambil ke pegadaian itu surat dokumen tuh, ya, BPKB katakanlah, bawa ke rumah. Sempurna. Gulam, anak, bayi itu tergadai. Dengan apa? Dengan akikah. Kalau tadi kan BPKB, ya, anak ini tergadai akikah. Bagaimana cara menebusnya? Terus bilang, tuzbahu anhu yauma sabi'ahi. Tebuslah dia dengan memotong hewan
sembelihan, ya, yang kita sanggup untuk melaksanakan. Terserah, mau domba, mau kambing, mau empe, mau sapi, mau kerbau, mau onta, sebatas kemampuan. Hanya boleh bagi laki-laki itu 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Kalau misalnya nggak mau, satu aja, satu boleh. Nggak apa-apa juga. Ini ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah. Cuma dicontohkan oleh Rasul SAW sebagai bentuk sunnah muakkad. Sunnah yang diutamakan. Coba Pak, Bu, ya. Rasul itu punya cucu namanya Hasan Husain, 2. Sayyidina Ali, suaminya, anaknya Rasulullah Siti Fatimah itu, ya, begitu melahirkan itu, dia ada keterbatasan, Pak. Keterbatasan fasilitas, ya. Sehingga dia tidak sanggup untuk mengakekahkan anaknya tuh. Lalu siapa yang mengakekahkan? Kakeknya. Ya, kakek yang turun tangan mengakekahkan cucunya tuh. Ya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kita nih ya, teman-teman yang remaja yang mudah-mudahan menikah rumah tangga, begitu punya anak ada keterbatasan, ngomong ke kakek, ngomong ke nenek, ngomong ke kakek mertua sebelah. Kan ada 4 berarti ya orang tuanya ya. Kalau antum udah berumah tangga semua ini? Ada? Belum. Nah, nanti berumah tangga punya anak, antum akan punya orang tua 4 sekaligus. Ya. Keempat-empatnya sama tuh kedudukan. Kalau ada keterbatasan, kita bisa minta bantuan. Kek atau Pak, Ma. Nah, gitu ya. Ini untuk kakek ke anak nih, cucu kakek, cucu nenek. Bisa patungan nggak beli domba? Boleh, boleh. Kan ini sunnah muakkad, Pak. Muakkad. Tuzbahu yawma sabi'i. Sembelilah tebusan hewan itu pada hari ke-7. Imam Syafi'i menambahkan, ya, boleh hari ke-14, boleh hari ke-21, ya, boleh hari ke-28. Bahkan dalam masyarakat Jawa, ada yang orang Jawa sini, ada ya, itu biasanya pada acara selapanan. Kapan itu? Hari ke-35, ya, selapanan tuh. Karena orang Jawa itu banyak, Pak, ini, Pak. Bagus juga, ya. Saya tidak tidak begitu paham terlalu banyak, tapi melihat kearifan lokal. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa usul fikih namanya al-urf. Urf itu sumber hukum. Dia kearifan lokal. Ada hari pasaran tuh. Jadi biasa hari ke-5 tuh begitu hari kan, hari pasaran itu hari ke-5 ya. 5 hari kan, legi pahin pon wage kliwon kan. Nah, hari ke-5 tuh diundang keluarga, ya, ada kebahagiaan tuh tentang kelahiran. Banyaklah acara-acara itu. Nah, selapanan itu biasanya hari ke-35, ya. Saya teruskan. Jadi melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW berupa ibadah, ya. Akikah adalah ibadah. Bukankah Allah berkata di dalam surat Ar-Ra'd itu, semua manusia dan jin yang Allah ciptakan itu semata-mata hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi sejak brojol tuh bayi lahir tuh sampai nanti dimakamkan, diwafatkan tuh semuanya ada dalam rangkaian ibadah. Karena tugas kita hanya untuk ibadah. Coba begitu lahir disunahkan untuk diazankan. Bisikan telinga kanannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang rumah sakit Islam, ya, sekalipun katakanlah keluarganya tidak ada, ya, itu perawat suster sudah mulai mengazankan kalau ini orang Islam yang lahir ini, sekalipun orang tuanya nggak ada. Kalau ada jelas, ya,
kita mengazankan. Ya. Kalaupun nggak ada, rumah sakit sudah memulai itu. Kenapa? Karena hidup ini kan untuk ibadah. Jadi begitu lahir pun sudah dituntun dengan tata cara ibadah. Bisikan telinga kirinya dengan qomat. Gak usah teriak-teriak. Ya, ringan-ringan. Barallahu akbar. Islam menuntun itu. Jangan kemudian begitu lahir dibisikin dengan lagu dangdut. Panona alus, irung alus, bibir alus. Jangan. Nanti jadi penyanyi dangdut. Tuntun dia dengan syariat. Tuntun dia dengan cari ibadah. Ya. Begitu disunahkan juga kalau beli tahnik tuh, stasiun madu. Dulu zaman Nabi sih Pak, kurma dikunyah sama Rasulullah SAW tuh. Kunyahan kurma itu yang campur ludah segala itu, taruh di lak-lakan nih, langit-langit. Kalau sekarang mungkin pakai madu aja. Nah, ditempelin di langit-langit bayi itu. Gak apa-apa. Atau kalau repot di bibirnya, gak apa-apa juga. Itu sunnah. Kita dituntun untuk itu semua. Kan ini merupakan ibadah. Kan kita berharap kelak nih anak ini menjadi anak yang soleh. Anak solehah. Karena soleh-soleh itu identik dengan ibadah, dengan syariat, maka harus dituntun dengan syariat. Hari ketujuhnya dipotongkan domba. Boleh. Gak keburu hari ke-14, gak keburu hari ke-21, gak keburu hari ke-28, gak keburu hari ke-35. Bahkan Imam Syafi'i membolehkan sebelum balik. Oh, boleh akikah itu. Ada hadis yang dhaif, ya. Tapi hadis ini berasal dari sahabat Nabi. Termasuk hadis mauquf, Rasulullah SAW mengakekahkan dirinya ya setelah dewasa. Ya. Kan dulu waktu kecil belum ada syariat akekah, ya. Baru setelah Rasulullah SAW mendapatkan kenabian, dia mendapatkan titah untuk melaksanakan akikah. Tapi hadis tadi dhaif ya. Cuma boleh dijadikan sandaran untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan ibadah boleh. Hanya Imam Syafi'i dia bilang gini, kalau kita sudah tua, ya udah nggak usah lah. Ya. Kalau mau pun nggak apa-apa juga, cuma memandang tidak harus lah. Lebih baik kurban sajalah, gitu ya. Kan bentar lagi dulu kurban nih, kurban aja dah, kata beliau begitu. Saya teruskan. Jadi rangkaian akikah itu ada 3. Pertama akikahnya, ya, potong domba. Yang kedua mencukur rambut. Seterusnya wa yuhlaq wa yusamma, potong rambut dan memberikan nama, gitu ya. Kata Rasulullah SAW dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Rasul berkata, salah satu hakul walad ala walidahi, ya, ada 3 hak seorang anak kepada orang tuanya, Pak. Anak nih punya hak kepada orang tua nih, 3 haknya. Artinya apa? Kalau hak anak itu berarti kewajiban orang tua. Apa yang 3? Pertama, ayuhsinasbahu idza walada, memberikan nama yang baik. Itu kewajiban orang tua, ya. Orang tua wajib memberikan nama yang baik, ya. Memberikan nama yang baik, gak boleh ngasih nama salah-salah, gak boleh. Pengki, jangan, bolot, jangan, gitu. Karena nama itu doa, apa? Doa. Coba tuh, dulu kita punya pimpinan tuh, doa, ya. Karena Allah nanti kata Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'i abnaikum. Nanti dari kiamat itu Allah akan memanggil hamba Allah itu dengan namanya dan nama orang tuanya. Nah, namanya dan nama orang tuanya, gitu. Adik saya, gitu. Jadi dia digabung jadi satu. Kalau orang Arab enggak, dia mesti disebut, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, benar. Huzaifah bin Yaman, gitu ya. Nama disambung. Lah di Indonesia juga ada, di Sunda itu tuh ya. Anis bin Carung.
Anis bin Harith. binatang. Jadi apa? Nama anak harus disandingkan dengan nama orang tuanya. Bin, sebagai bentuk penghormatan. Bayangkan kalau di Bandung ini nama Asep kan banyak, ada ribuan nama Asep. Kalau nggak pakai bin, banyak datang semua. Ya. Jadi apa? Berikan nama yang baik sebagai hak seorang anak pada orang tuanya. Yang kedua, apa? Memberikan ilmu jika akalnya sudah berfungsi. Ajarkan ilmu. Ya. Karena ilmu itulah yang kelak nanti akan mengalir ganjarannya bagi orang tuanya. Al-ilmun yuntafa'un bih. Ilmu yang bermanfaat yang orang tuanya ajarkan kepada anak itu, maka terus akan mengalir ganjarannya sekalipun orang tuanya sudah bertalang tanah. Ya. Dan yang ketiga, hak anak pada orang tua itu apa? Menikahkan. Ya. Kalau sudah pantas untuk dinikahkan, maka nikahkanlah. Ya. Kalau sudah dewasa tentu saja, sudah mapan, baru bisa dinikahkan. Bapak Ibu Nurahmatullah Ta'ala, itulah beberapa rangkaian dari pada acara tasyakur binimah berupa akikah. Ya. Tadi disinggung juga tentang kan nggak gampang, tapi bila bisa masuk. Itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu patut disyukuri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan antara bentuk syukur apa diantaranya? Kata Ibnu Qayyim, rukun yang ketiga tuh, rukun syukur, mengucapkan kata alhamdulillah. Ya. Jadi setiap kali kita mendapatkan nikmat apa saja, baik yang ringan, yang sederhana, yang nampak, yang tersembunyi, ucapkan kata alhamdulillah. Ya. Oh, terlalu pendek, boleh tambah subhanallah alhamdulillah. Kurang panjang, subhanallah alhamdulillah, ya, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nanti itu ucapan menandakan dia seorang yang bersyukur. Kurang sip, tambah lagi sujud syukur kalau mau, gitu ya. Begitu dapat berita nikmat itu, sujud syukur dimanapun berada, boleh. Sujud syukur baca aja yang Bapak misalnya subhanahu rabbiyal hamdi, sudah baca itu nggak apa-apa. Bukti sujud syukur. Kalau kita dapat nikmat, dagangan laku, naik pangkat, keterima pegawai negeri, apa saja tuh ya, dapat jodoh, ya, dapat anak, sujud syukur. Nah ini merupakan sunnah yang perlu dilatih pada kita semua. Jadi rukun syukur itu 3. Satu, meyakini nikmat dari Allah. Yang kedua, menjadikan nikmat itu untuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, ucapkan kata alhamdulillah, ya, atau sujud syukur. Maka itu yang kita harapkan agar keturunannya nanti jadi anak yang soleh. Ya. Kalau anak kita, cucu kita jadi orang soleh, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan dikumpulkan hari kiamat nanti bersama-sama. Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 23 tuh. Berfirman, wajanatin yadkhuluha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya. Surga Aden tuh. Ya, surga Aden itu yang anak kita, cucu kita masuk ke dalam surga itu, orang baik itu, dia akan menggerek, menarik ayahnya, istrinya, dan keturunannya. Coba. Oleh sebab anak kita tuh, yang kita tuntun dengan ibadah sejak dia lahir tuh, jadi akikah sekarang ini, tuntunan ini, dia jadi anak yang soleh. Dilalah dia Allah masukkan ke dalam surga. Kita mungkin saya punya keterbatasan, terpaksa harus mendekam dulu tempat lain. Tapi karena ada anak di pintu surga, atau cucu saya di pintu surga, dia nggak mau masuk tuh. Kata Rasulullah, ada seorang hamba Allah nggak masuk surga. Kenapa? Karena ayahnya, ibunya, kakeknya, uyutnya tertahan, nangis dia. Ya Rabb, pokoknya saya nggak masuk surga sebelum ayah saya, kakek saya, uyut saya, nenek saya ikut bersama saya. Anak
menuntun kakek neneknya, orang tuanya. Nanti Bapak buka surat Ar-Ra'd ayat 73. Bagaimana kalau ayahnya? Baca surat At-Tur ayat 21. Sama. Ayahnya menuntun anaknya. Kakeknya menuntun cucunya. Uyutnya menuntun cicitnya. Diseret tuh anak cucu semua oleh ayahnya. Walladzina amanu wattabatum dzurriyyatuhum biimanin ahlakna bihim dzurriyyatahum. Ya. Dan orang-orang yang beriman, ya, kakeknya nih, ya, ayahnya nih, masuk surga. Wattabathum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anak cucunya tuh masuk surga. Coba ikuti bareng-bareng. Kan enak ya suatu keluarga. Coba tengok kalau lebaran tuh Pak, kemarin tuh lebaran. Macet-macetan di Pantura tuh sekeluarga tuh ya, rombongan seneng ya. Sekalipun macet karena satu keluarga apa sabondo royot ya. Wah, penuh tuh elap tuh ya, penuh satu keluarga, macet tapi senang. Kenapa? Karena dia di sana pengen ketemu keluarga lagi. Soalnya di kampung tuh ya, ketemu lagi tambah besar lagi. Itu saja tuh di dunia udah enak tuh, pada fasilitasnya terbatas ya. Enak ketemu keluarga, seneng. Nanti daerah yang fasilitasnya jauh lebih sempurna, lebih bagus lagi, ketemu keluarga itu lebih enak. Saya terus terang gak kenal dengan namanya uyut saya ya. Apa ya, baok, balung, kata namanya janggawareng ya. Baok, janggawareng itu kata ada di Sunda nih memang hebat Pak. Apa dia punya susunan ya, bukan cuma ayah, kakek, nenek, terus uyut, janggawareng, baok ya, gitu betul ya, sampai 7 lapis ke atas tuh ada. Ya kita nggak kenal tuh Pak, kenal. Subhanallah. Nanti di akhirat, nanti di surga akan ketemu semua tuh. Wah, ternyata kakek saya seorang jenderal nih. Wah, kan dia baru tahu. Kan waktu hidup dia nggak tahu kan. Ternyata kakek seorang jenderal. Wah, ada rasa bangga. Wah, ternyata kakek saya seorang ulama. Wah, saya ternyata orang terkenal. Wah, semuanya masuk surga. Oleh sebab tadi seorang ayahnya saja, atau oleh sebab anaknya saja, oleh sebab cucunya saja. Jadi satu orang saja tuh ya bisa menyeret semua anggota keluarga besar tuh. Betapa bahagianya kalau kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cerita Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan Allah tidak mungkin dusta. Allah tidak mungkin dusta. Pasti benar ucapan. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, orang yang percaya harus yakin bahwa ucapan Allah dan Al-Quran itu benar. Dan kalau benar, maka ikuti. Bagaimana caranya? Jadikan Ananda menjadi anak yang soleh. Dengan cara hari ini kita saksikan mengajarkannya. Nanti setelah acara ini selanjutnya ada pembinaan keimanan, pembinaan akhlak, pembinaan fisik, pembinaan ilmu, banyaklah ya. Kalau itu diikuti, maka insya Allah yakin ini akan jadi anak yang soleh. Amin. Rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar Pak untuk acara Walimatul Akikah ini ya. Selanjutnya saya mohon keikhlasan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama membaca beberapa potongan surat Al-Quran dan kita baca bareng-bareng doa ya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin kita akan potong simbolis saja gitu ya untuk sekedar melaksanakan sunnah. Jadi memotong wayukhlaq itu memotong rambut yang nanti sunnahnya memang ditimbang lalu dikonversikan dengan perak atau emas, terserah mau perak boleh, emas boleh, dua-duanya sama. Kalau bisa mampunya perak ke perak, kalau punya emas boleh emas, lebih bagus kan gitu. Karena seluruh benda ataupun yang dohir ya, material yang diberikan kepada acara-acara syukur itu semuanya dijadikan sodakoh, paham ya? Semua termasuk
biaya, ya macam apa saja, itu semuanya dihitung sebagai sedekah yang akan Allah ganti 10, 700 sampai tak terhingga 700 kelipatan gantinya tuh. Jadi kalau kita misalnya menimbang akikah ini rambut ini dengan perak, ya misalnya sekian ribu, maka akan Allah ganti 700 kali. Kalau ganti dengan emas sama dengan 700 kali, ya penggantian Allah Subhanahu wa taala itu. Nanti kita sama-sama sebagai bentuk cara untuk melaksanakan sunnah. Sekalipun memang bagi bayi yang masih kecil tuh Pak, kadang-kadang suka nggak tega kalau ngerok rambut itu ya. Takut ubul-ubulnya kan masih lembut ya. Takut kepeleset gitu. Apalagi kalau ibu-ibu kan, ibu-ibu yang baru rumah tangga itu kan belum pengalaman yang nyukur itu kan. Takut tergores, nah kan repot ya, bahaya. Sekarang harus ada orang piawai. Yang lebih tua juga jangan juga. Jadi kalau cukur rambut nanti nih, jangan coba-coba, nggak boleh coba-coba sama anaknya ya. Khawatir, takut kan benda tajam ya. Apakah silet ataupun pisau benda tajam. Takut kepeleset, ya, infeksi, repot. Jadi sudah nanti sekarang simbolisnya saja. Nanti kira-kira udah agak kuat, ya, udah agak nyaman, boleh, gitu ya, mau dicukur. Enggak pun nggak apa-apa, nggak harus semua, dikira-kira aja lah. Kira-kira misalnya ini berapa? Ada nggak 1 kilo? Nggak akan ada nggak keberatan paling 1 gram 2 gram gitu ya. Udah. Kira-kira taruh kata maksimum 10 gram, ya sudah, nanti konversi dengan perak 10 gram, selesai. Itu saja sekira ya. Mari kita sama-sama awali dengan membaca beberapa surat ya di dalam Al-Quran. Ala hadhihi niyyah, Bapak mau ambil? Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila habibina wa syafiina karamina maulana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa ala Sayyidatuna Fatimah Zahra wa ala Imam Hasan bin Husain Imam Ali bin Abdul Muhammad Bakr bin Ja'far Siddiq Imam Musa al-Kazim Hasan bin Musa Mahmud Kurm Siri Saqafi Imam Abu Bakar bin Fadil Hasan bin Sa'id. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salatu wa salamullahi ala taha Rasulillah. Salatu wa salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ya ahlil bait